Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sekarang ini aku lagi beraktivitas di rumah aku sendiri. Yang kemarin itu kebetulan aku kan bikin videonya di rumah orang tua ya. Karena kebetulan orang tua aku lagi kurang sehat dan lagi dirawat di rumah sakit, tidak bisa dijenguk gitu ya. Karena diisolasi. Jadi aku putusin untuk pulang dulu ke rumah. Nanti kalau ibu aku udah bisa ditemuin, aku kepengennya balik lagi ke Garut dan kepengen ngerawat beliau ya, setidaknya sampai ngelihat beliau pulih gitu. Nah, ini teman-teman, aktivitas aku pagi hari seperti biasa. Sebelum aku ngapa-ngapain, aku urusin dulu urusan anak. Ini aku habis mandiin anak-anak. Kebetulan kalau kakangnya udah bisa ngurusin sendiri ya, pakai baju sendiri gitu, nyisir sendiri, kadang dia pakai body lotion sendiri. Cuman adik-adiknya yang dua ini masih aku urusin, dari mulai bajunya terus skincare paginya gitu-gitu deh. Terus setelah aku mandiin anak-anak, biasanya aku ngajak ngaji mereka sebelum mereka main. Cepet nanti panas. Oh ya udah. Alam taro kaifa ala rob buka di ashabil. Ya. Alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin. Perang al-isyirah alam nasyrah wa wado'na al-kawij. Jadi teman-teman, alhamdulillah sekarang ini anak-anak udah terbiasa lagi sih rutin ngaji ya. Dan sekarang aku bagi dua jadwal ngajinya, pagi sama malam. Soalnya lumayan banyak gitu ya bacaan yang mereka harus hafalin. Ada surat-surat gitu ya, terus bacaan sholat juga, terus baca-baca doa gitu ya. Ya walaupun yang pendek-pendek, tapi alhamdulillah sih mereka yang penting mah terbiasa aja dulu gitu untuk ngaji gitu ya, untuk kebiasaan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya insya Allah untuk kedepannya kayak misalkan untuk bahasa Inggris, kemampuan-kemampuan yang lainnya, insya Allah gitu, kalau pondasi karakter, pondasi agamanya baik, insya Allah nanti bisa mengikuti kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, terkait dengan kemampuan-kemampuan yang lain, kayak misalnya bahasa Inggris gitu ya, anak-anak juga suka aku kasih nonton kalau habis ngaji, dikasih hadiah nonton kayak lagu-lagu bahasa Inggris gitu untuk versi anak-anak. Jadi aku awasi gitu ketika mereka nonton, biar mereka nggak mencet-mencet yang lain gitu ya, karena udah terkoneksi internet. Atau lebih bagusnya sih si lagu-lagu bahasa Inggris itu atau tontonan-tontonan yang anak-anak kita sukai itu di-downloadin dulu, terus mereka nonton tanpa koneksi internet. Nah, alhamdulillah cucian pagi ini udah selesai dijemur dan aku mau ngajak anak-anak pergi ke tukang sayur. Alhamdulillah sih mereka mah seneng-seneng aja gitu jalan-jalan walaupun gak jauh-jauh juga. Oh, 9.000 aja, 10. Oh ya teman-teman, tadi tuh pas ke tukang sayur aku tuh kehabisan baterai ya, jadi gak aku record. Nanti aja pas food prep sama aku mau diliatin sayuran-sayuran yang aku beli apa aja. Nah sekarang mau beresin dulu perabotan-perabotan, cucian piring yang udah aku cuci dari tadi malam, belum dimasukin ke tempatnya masing-masing. Jadi teman-teman, aku tuh lagi kangen-kangennya sih beraktivitas di rumah, karena kan kemarin pas orang tua aku nggak sehat, aku tinggalin rumah kurang lebih 3 mingguan ya. Ya untungnya ada pas suami, jadi sesekali sama beliau itu suka dibersihkan. Nah ini teman-teman sayuran yang aku beli, jadi lumayan sih untuk sekitar 3 hari ke depan ya. Aku beli toge, terus aku beli kangkung 1 ikat, beli togenya 2.000, lumayan banyak. Terus kangkungnya 1 ikat seperti biasa cuma 3.000 ya. Lumayan gede sih ikatannya. Nah ini kacang panjangnya ini 4.000.
Terus ini cesinnya juga 4.000, lumayan lah. Nah ini cabenya aku beli 5.000 ya. Terus wortelnya ini 6.000. Terus aku juga beli daun kemangi 3 ikatnya 2.000, bagus-bagus ya. Terus teri medannya ini 12.000 1 ons. Terus buncisnya ini 5.000, sekitar setengah kilo ya. Terus tempe juga ini 4.000, segini ukurannya 4.000, lagi naik kayaknya. Terus ini cumi 12.000 1 ons. Terus ini tahu harganya 9.000, 10 biji kayaknya sih naik 1.000 ya. Biasanya kan 8.000 teman-teman. Terus aku juga beli bandeng presto, ini 3 biji harganya 23.000. Aku juga belum pernah nyobain ya, enak apa enggaknya. Ya udahlah dicobain dulu. Ini juga ada sambelnya ya teman-teman. Udah lengkap deh kalau kita kepengen sambel. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut mau food prep. Jadi biar lebih rapi ya sayurannya di kulkas. Terus kalau kita gak mau cepat-cepat masak, biar sih sayurannya lebih awet lagi. Nah tadi daun kemangi sama aku ditaruhin aja di dalam gelas. Terus gelasnya dikasih air ya teman-teman. Mudah-mudahan sih lebih awet. Biasanya kan ke daun kemangi itu kalaupun ditaruh di kulkas itu gak awet ya. Gak tahu deh caranya nyimpennya gimana. Katanya sih dikasih plastik, terus plastiknya itu harus dikasih udara, habis itu ditutup rapat, baru udah dimasukin kulkas. Katanya sih seperti itu, jauh lebih awet ya. Cuman sekarang aku pengen nyoba aja ditaruhin di dalam air teman-teman, karena si kemanginya juga nanti akan cepat-cepat aku masak sama tempe sih kepengennya. Oh ya, tadi aku guntingin kacang panjang itu pakai gunting khusus makanan ya teman-teman, jadi memang guntingnya bersih. Nah ini aku siap-siapin ke kotak-kotak yang seperti ini teman-teman. Aku tuh lebih suka pakai kotak-kotak yang thin wall seperti ini ya. Jadi transparan, kelihatan gitu apa dalemannya. Terus ukurannya juga sama. Jadi kalau ditaruh di kulkas itu menghemat tempat sih menurut aku mah ya. Terus kelihatannya tuh rapi banget karena memang ukurannya sama gitu. Oh ya, kadang-kadang teman-teman ada yang suka nanya untuk kotak-kotak yang aku pakai food prep seperti ini beli di mana. Jadi aku belinya di Shopee. Ini harganya murah banget, 25.000. Bisa dapet 25 biji gitu ya. Pokoknya sekitar 1.000 lah kurang lebih. Udah lama banget sih aku belinya dan bisa dicuci ulang teman-teman ya. Ini microwave juga, untuk oven juga bisa. Jadi benar-benar multifungsi, aman ya buat makanan. Nanti link pembeliannya aku taruh di bawah judul video ini ya, teman-teman cek aja di sana, tinggal klik aja. Nah untuk penyimpanan tempe aku simpannya seperti ini biar rapi teman-teman ya. Sedangkan untuk penyimpanan tahunya dikasih air matang, itu lebih awet ya. Terus untuk tahunya tadi udah dicuci-cuci juga ya sebelum aku kasihin air. Biasanya awet sih kalau tahu dikasih air bisa sampai seminggu atau lebih. Atau kadang-kadang bisa rutin juga sih airnya diganti teman-teman ya, 3 hari gitu ya. Tapi aku pernah gak diganti airnya sampai seminggu juga awet. Terus kenapa nggak dialasin tisu di bawah food containernya? Karena ini stoknya untuk 3 harian aja ya teman-teman, insya Allah aman. Kalau kita kepengen nyimpan lebih lama lagi, untuk seminggu, untuk 2 minggu ke depan, baiknya sih dialasin tisu gitu, biar lebih aman, biar lebih kering si sayurannya, lebih awet. Nah ini cara aku biar masak aku lebih cepat teman-teman. Jadi dirapiinnya seperti ini. Jadi nanti tinggal ngambil aja. Kalau kepengen masak banyak ya udah tinggal ngambil beberapa kotak. Itu kalau kepengen masaknya cuma sedikit aja ya udah tinggal ngambil 1 kotak ini aja udah cukup gitu. Oke teman-teman, lanjut ya dengan aktivitas aku seperti biasa, mau beres-beres rumah. Jadi kan tadi aku udah food prep itu ya, anak-anak pada main ya seperti ini hasilnya. Ketika anak-anak udah main pasti deh apapun yang ada di rumah itu mereka mainin, entah perabotan mereka ataupun perabotan aku yang ada di rumah ya. Tapi alhamdulillah sih aku biarin aja karena kepengen anak-anakku juga jadi anak yang kreatif ya teman-teman. Mungkin sama ya teman-teman juga ya, kalau punya anak kecil mah rumahnya rapihnya itu akan sebentar doang gitu ya.
Gak apa-apa deh, yang penting mah bersih ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, aku beberes ya dibantuin sama Babang ya. Jadi dia tuh kadang kepo apa yang aku lakuin itu, dia kepengen juga ikut nimbrung. Ada yang gitu gak sih sama anak-anaknya? Alhamdulillah selama ini aku benar-benar semangat ya, nyaman ada di rumah karena ada anak-anak gitu. Pokoknya ramai banget deh, ada kurucil 3 itu bikin aku benar-benar betah ada di rumah ya, walaupun ya gitu-gitu aja sih rutinitasnya. Tapi benar-benar anak-anak itu bisa mewarnai aku sama Pak suami gitu ya. Coba kalau nggak ada mereka, mungkin aku sama Pak suami itu ya nggak sebahagia sekarang ya. Nah buat kita para emak-emak yang mungkin pada saat ini lagi merasa lelah karena rutinitasnya itu-itu aja, pekerjaannya tidak ada habisnya, rumah berantakan, anak-anak kadang rewel gitu ya, ada yang nangis. Pokoknya kita mesti bersyukur aja teman-teman. Soalnya di luaran sana mungkin banyak orang yang sangat mengharapkan punya anak, tapi sama Allah belum waktunya mungkin dikasih ya. Jadi buat kita yang sudah punya anak mungkin akan lebih baik ya kalau kita tuh bersyukur aja dulu gitu ya teman-teman. Ya kalau lelah mau wajar ya, kita tinggal istirahat dulu, dihentikan dulu aktivitasnya. Aku juga seperti itu teman-teman, gak selalu semangat sih, ada kadang ya kurang semangat gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi PMS pun ya emosi kita tidak stabil. Nah pada saat-saat seperti itu ya mungkin kita istirahat aja dulu, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang kira-kiranya bisa menyenangkan hati kita dulu. Baru setelah mood kita baik, baru deh kita ngurusin anak-anak lagi, ngurusin rumah lagi. Memang ada saat-saatnya ya kita itu mesti istirahat, mesti me time gitu, merenung sebentar. Setelah itu baru deh kita punya energi lagi. Kalau buat aku sendiri sih, kalau aku udah lelah biasanya cukup dengan tidur teman-teman ya. Tidur itu benar-benar bisa merefresh otak aku, bisa merefresh perasaan aku gitu. Kalau udah tidur tuh benar-benar punya energi lagi deh. Atau misalnya aku nonton YouTube yang benar-benar berfaedah, kayak misalnya Aisyah Dahlan gitu ya, terus kayak pecah telur gitu ya, channel-channel seperti itu bisa memotivasi diri kita untuk selalu optimis dalam hidup. Jadi teman-teman, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Jadi benar-benar kita harus memilah-milah ya. Boleh sih menyenangkan, tapi yang berfaedah lah kalau bisa. Nah ini tumpukan setrikaan aku teman-teman. Sekarang aku giliran mau nyetrika, lumayan banyak sih. Ini sebagian besar bajunya Pak suami ya untuk kerja. Biar aku siapin dulu, ini lebih dari seminggu kayaknya setrikaannya. Terus buat teman-teman yang salfok, tadi aku masukin apa ke setrikaan? Tadi tuh aku masukin air minum gitu ya, air biasa sebetulnya. Jadi ini tuh setrika uap, nanti airnya itu akan berubah jadi uap teman-teman. Aku pakai merek Philips, ini tuh low watt sih menurut aku untuk ukuran setrika uap ya. Wattnya ini cuman 400 watt aja, tapi udah bisa setrika uap. Dan alhamdulillah sih untuk kain-kain tertentu yang membutuhkan perawatan khusus, ini bisa banget menjaga serat-serat kainnya ya teman-teman. Jadi untuk pakaiannya gak gampang rusak, dan yang pasti itu tidak nyeplak istilahnya ya. Kalau pakai setrika yang kering kan, setrikaan biasa, kalau dipakai untuk celana bahan biasanya suka ada kayak mengkilap gitu kan kalau kepanasan. Nah itu namanya nyeplak ya istilahnya. Jadi kalau pakai setrikaan uap seperti ini kayak di laundry, jadi akan aman-aman aja ya untuk dipakai untuk celana bahan atau celana untuk ke kantor gitu, atau untuk kain-kain yang khusus gitu teman-teman. Karena aku tuh udah jatuh cinta banget sama setrika jenis uap, mungkin lain kali aku kepengen beli lagi setrikaan uap merek Philips, tapi yang kekuatan uapnya itu jauh lebih besar teman-teman ya. Walaupun wattnya juga lebih besar ya, bisa sampai 1000 watt gitu, dan harganya juga ya lebih mahal ya teman-teman, bisa sampai 800 ribuan lah gitu. Mungkin nanti harus nabung dulu. Jadi memang investasi banget sih kalau setrikaan ini, karena kalau kita beli
baju yang mahal gitu ya teman-teman, kita itu harus bisa merawat baju itu. Oh ya, buat teman-teman yang pengen samaan setrikanya kayak aku, terus yang sering ditanyain juga aku beli di mana untuk meja setrika ini. Jadi aku belinya di Shopee untuk meja setrika ini ya teman-teman. Nanti link belinya seperti biasa aku taruh di bawah judul video ini. Terus buat teman-teman yang nanya, aku tuh nyetrikanya berapa hari sekali sih? Jadi kadang-kadang aku tuh bisa sampai semingguan baru nyetrika teman-teman ya. Enggak semua pakaian yang aku cuci itu disetrika. Untuk pakaian sehari-hari cukup dilipat aja sih sama aku. Cuman kalau memang kainnya kayak kain rayon gitu-gitu ya, yang membutuhkan untuk disetrika, walaupun pakaian sehari-hari juga kadang disetrika gitu. Nah, kebanyakan yang disetrika itu pakaian-pakaian kerja pas suami, terus pakaian-pakaian yang biasa kita pakai untuk keluar. Nah, seperti itu teman-teman, aku menyiasati pekerjaan rumah aku yang banyak. Jadi biar semuanya bisa terselesaikan ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar memilah-milah mana pekerjaan yang benar-benar penting, mana yang bisa disiasati gitu. Dan yang paling penting itu badan kita harus selalu sehat ya teman-teman. Yang namanya seorang ibu dan seorang istri itu, yang aku rasain banyak banget pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setiap harinya. Dan kemarin aku ngerasain dari mulai aku COVID gitu ya, terus aku kena DBD, aku kena tipes, sampai sekarang aku masih berusaha untuk sampai bisa fit lagi ya. Jadi benar-benar kita itu sebagai ibu rumah tangga wajib banget untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sekiranya bisa bergizi teman-teman ya. Yang paling aku rasain itu jangan putus sama yang namanya buah sama sayur gitu, karena itu yang bikin stamina bagus gitu ya. Terus sekarang gini aku juga mulai membiasakan untuk puasa lagi teman-teman ya, puasa sunat. Jadi dengan puasa insya Allah badan kita akan jauh lebih sehat, karena pas puasa itu tubuh kita lagi mendetoks, lagi memperbaiki diri gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang takut gitu ya, takut lemes, takut apa. Insya Allah puasa itu benar-benar menguatkan kita. Nanti yang kita rasain itu badan jadi jauh lebih fit gitu ya teman-teman. Jadi ternyata kebutuhan untuk puasa itu tidak hanya untuk ibadah kita ya, tapi efek ke tubuh kita juga kita akan merasakan jauh lebih sehat. Dan untuk ilmu-ilmu tentang puasa, manfaat puasa, teman-teman bisa banyak mengaksesnya di Google ataupun di YouTube juga banyak banget ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf aku belum bisa upload videonya sering-sering. Mudah-mudahan teman-teman bisa stay tune di channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.